saya tidak akan cukup kalau masyarakat kita belum merdeka. Salah satu ciri merdekanya, tanda-tandanya, kalau ada satu orang saja yang menolak BLT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa yang pertama di channel ini. Channel belum punya nama. Ini podcast pertama. Bahkan pas saat kita tapping ini juga ada suara itu orang suara matam ya. Semoga suaranya nggak mengganggu perut saya. Nah, untuk yang pertama ini saya kebetulan kedatangan seorang sahabat, seorang kawan, sedulur lama ya. Kebetulan pas datang dan kita zoom, ayo mas kita tes es kamera sama audio itu. Siapa beliau? Nah ini orangnya ini. Simbah, Simbah ya. Ya, sudah Simbah atau mas? kakek. Kakek. Ya beliau ini namanya Mas Khalid Anwar. Bagi anda yang orang Kebumen ya, generasi lalu lawas ya tahu lah itu siapa itu, pernah di KPU, pernah di wartawan, pernah di macam-macam ya. Dan sekarang Mas Khalid tahu mas sehari sekarang mas Sehari-harinya di rumah saja. Jadi DRS itu betul-betul di rumah di rumah saja dan aktivitasnya nanam rumput di halaman. jualan gitu. Enggak, jadi untuk merawat rumput di halaman untuk sebanyak mungkin membuat resapan air. Untuk apa mas? Iya, karena mengikuti hukum alam, saya teringat sekali dengan apa yang menjadi viral dari Pak Anies Baswedan. Sunatullahnya air dari langit itu turun ke bumi itu harus dimasukkan ke dalam tanah, bukan dibuatkan gorong-gorong raksasa dialirkan ke laut gitu kan. Sehingga karena di desa saya itu sudah punya perdes tentang pelestarian lingkungan hidup, maka saya sebagai ketua BPD di desa saya, Desa mana itu? Tunjung Seto, Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen, dan itu mungkin satu dari beberapa desa yang sudah punya perdes tentang pelestarian lingkungan hidup, sehingga perdes pelestarian lingkungan hidup. Iya, sehingga sebagai ketua BPD kalau tidak, aturan ini kan sebuah komitmen kan. Kalau tidak dimulai dari diri sendiri, mana mungkin orang lain akan mengikuti. Sehingga bagaimana saya bikin lubang resapan air, penampungan air, dan halaman yang tidak disemen, itu saya yakin akan lebih bisa menjaga ekosistem itu. Sehingga halaman saya tanami rumput orang menyebut rumput Jepang. Itu sekedar ngisi waktu luang atau emang betul-betul jadi kayak project gitu? Ya project gitu. Saya punya obsesi pekarangan halaman. Project pribadi itu? Iya, target pribadi, ingin sebanyak mungkin. Bisa enggak sih resapan air itu dalam pekarangan kita itu tidak sampai air hujan keluar ke pekarangan tetangga. Berarti untuk menampung air gitu. Air hujan, iya, agar tidak sampai air mengalir ke pekarangan tetangga. Itu hanya ingin memberikan mengikuti ajaran para leluhur dulu. Kalau bikin rumah jangan sampai kritikan, ya kan? Apa itu kritikan? Payon, iya kan, air jatuh jangan sampai ke pekarangan tetangga. Jangan sampai mengalir ke pekarangan tetangga. Artinya sebenarnya dari satu bidang tanah yang di situ ada rumah, itu harus dibuatkan biopori itu. Caranya itu dengan nanam rumput. Iya, ketika nanam rumput itu akan semakin efektif untuk nampung, sehingga jangan sampai ada air hujan yang jatuh mengalir ke pekarangan tetangga, apalagi ke jalan terutama. Karena saya punya keyakinan
satu yang saya betul-betul melihat melihat kenyataan kalau orang bangun rumah halamannya di semen, air hujan dari rumahnya itu mengalir ke jalan, itu memiliki konsekuensi nutup bumi sanggane abot. Untuk bumi sangat apa? Iya, jadi beberapa yang saya lihat tetangga yang rumahnya di pagar bumi rapat, tapi air hujannya dialirkan keluar, itu banyak yang meninggal dalam usia muda masih gitu. Gitu ya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, ya saya sadari itu ketika takziah, melihat kok usia muda kok bisa ya seperti itu. Inilah yang saya sedang belajar betul kepada alam untuk itu tadi. Kalau kita ingat surat watin wazaitun watursin wahadan baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kata terakhir ayat terakhir ini. Fama yukadzibuka ba'du biddin, mengapa engkau mendustakan agama? Agama dalam konteks ini kan sebenarnya ketentuan-ketentuan dari Tuhan. Kenapa engkau dustakan hukum-hukum alam yang seperti itu? Bukankah Allah itu akan menghukumi seadil-adilnya hakim yang menghukumi atas perbuatan manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan alam, bukan? Sehingga ya wajar kalau air hujan ketutup bumi, ketutup semen, gitu kan. Dia akan menuntut keadilan. Air hujan itu menuntut keadilan, sehingga di tempat lain dia menuntut kompensasi untuk bisa masuk ke bumi lebih banyak. Di mana? Di liang lahat gitu loh. Itu sejak kapan tuh mas? Mas? Ya saya menemukan ini ya ketika menanam rumput itu. Oh gitu. Sambil kok begini ya, iya ya. Jadi saya ingin karena tiba-tiba desa ada inisiasi untuk membuat perdes tentang pelestarian lingkungan hidup. Di situ kan program-programnya bikin biopori nanam tanaman. Iya, tanaman jangan sampai halamannya di semen gitu kan. Jadi biar tanaman tumbuh. Iya. Ada nggak bagi apa hubungannya dengan menanam rambut? Nah, ini saya mati kan Pak Kodit tahun lalu ya. Tahun lalu lagi itu kan rambutnya gondrong gitu. Ya. Rambutnya panjang gitu mas. Ada hubungan itu nggak mas? Ya karena ini itu kan tanda-tanda orang yang sudah tua. Harus menyadari bahwa orang itu sudah tua. Di samping saya pernah gondrong itu karena nazar. Jadi gondrong karena nazar pada saat dulu saya sebagai ketua BPD menetapkan penerima BLT, bantuan langsung tunai, yang berasal dari dana desa, dan dana desa itu dibagi-bagikan untuk ada kuota jumlah orang miskin yang harus mendapatkan bantuan langsung itu. Ternyata ada orang yang tidak masuk kriteria penerima. Lama Mas Holid pernah gondrong karena nazar gitu. Iya. Itu tahun berapa itu? Sebelum COVID, awal COVID gondrong karena itu tadi nazar. Ada orang yang memiliki mobil tidak masuk daftar penerima BLT, protes gitu kan. Nah, itulah yang membuat perdebatan. Saya berpikir jauh. Itu perdebatan di mana? Di desa itu? Perdebatan di balai desa ya. Pak Holid saya sebagai ketua BPD kan yang memimpin rapat gitu kan. Itu saya harus berpikir apa. Saya sampai terucap di depan forum itu, ternyata masyarakat desa saya ini tidak memiliki sikap jiwa merdeka. Kita masih terjajah oleh pikiran kita. Terjajah oleh pikiran, maksudnya gimana? Iya, terjajah oleh pikiran kita yang tidak mandiri. Iya kan? Berpikir tidak mandiri dan masih minta tangan di bawah gitu kan. Tangan di bawah. Dia tidak
ada satupun yang memiliki prinsip al-yadul mulia khairum min yadis sufla, tangan yang di atas lebih lebih mulia dari Iya, tangan yang di di bawah. bawah. Itu kan soal etik, Iya. ya kan, soal Ada satu orang yang punya Nah, mobil iya, desak harus harus dapat iya. BLT gitu. Ah, ah. Jadi perdebatan. Iya, itu yang jadi Terus perdebatan. Pak Hore terus ngomong di Saya forum. ya ngomong di forum, saya ini belum merdeka. Cari ciri merdeka itu kalau ada orang yang berjiwa merdeka, mandiri, itulah merdeka sebenarnya. Artinya mandiri nggak dapat BLT gitu. Mandiri itu tidak bergantung kepada pemberian orang lah. Oh iya Ya iya kan? iya. Dalam konteks yang pengertian yang sederhana, mandiri itu tidak bergantung kepada pemberian orang, apalagi negara gitu kan. Sehingga salah satu ukuran kalau masyarakat itu merdeka, jika seorang yang masuk kategori penerima BLT tapi kok menolak BLT, itu berarti sudah ada orang yang merdeka gitu. Dan Pak Hore Jiwanya merdeka. nazar. Saya akan cukur kalau desa ini sudah merdeka. Waktu itu di forum saya ngomong gitu. Gimana nih Mas? Waktu itu di forum gimana? Iya, di forum Musdes penetapan BLT itu saya tidak akan cukur kalau masyarakat kita belum merdeka. Salah satu ciri merdekanya, tanda-tandanya, kalau ada satu orang saja yang menolak BLT, baru cukur. Itu awal COVID ya. sampai COVID berakhir. COVID berakhir rambutnya panjang, jadi 3,5 tahun lah ya, sampai 3,5 tahun. Kemudian Mas, boleh nggak Mas? Ya, jadi ini lebih panjang dari ini. Lebih panjang lagi. Iya, jadi dan putih semua waktu itu. Ya sudah putih sejak dulu gitu kan. Jadi ya rambut, ya jenggot. Iya, dulu hanya rambutnya saja gitu kan. Dulu rambutnya saja, dan setelah 3,5 tahun bisa terus ada pengurangan jumlah penerima BLT gitu kan. Tinggal hanya 24 dari 120 karena ini selesai COVID, dikurangi hanya tinggal 24 yang masih dapat kuotanya di desa itu, yang masih dapat BLT. sehingga harus diseleksi. Itu tahun berapa itu? Ya kira-kira setahun yang lalu ya, selesai COVID. Berarti tahun 2022 ya? 22 ya. Itu ada penetapan penerima BLT lagi. Dan itu hanya 14. Hanya 24. Nah, ternyata dari 24 itu ada satu orang yang menolak gitu. Padahal dia masuk kriteria penerima diberi BLT. Iya, dengan satu alasan, ngoliane bae lah. Aku bisa golek dewek. Ada seorang warga yang harusnya dapat lagi, ya, itu menolak. Itu kan, itu hanya satu. Sehingga kepala desa sampai, wah ini Pak Pelit itu harus cukur ini gitu kan. Dia sudah panggil tukang, terus kades ngasih duit. Ini untuk cukur, panggil tukang cukur. Cukurnya di Balai Desa juga? Di Balai Desa juga. Disaksikan banyak orang. Iya, disaksikan banyak orang, Muslim ada Pak Camat, Kapolsek, dan Ramil itu ikut. Ayo Pak, ikut motong. Iya, ikut potong. Jadi itu untuk sebuah pengingat saja bahwa ya alhamdulillah, tapi pelajaran yang saya petik dari satu orang itu. Mas, boleh nggak tahu satu orang itu siapa Mas? Namanya kebetulan Mujiono ya. Itu seorang yang dia hidup sendirian, usia sekitar 55 tahun. 55 tahun ya. Hidup sendirian, tidak menikah, karena dia masuk kriteria penerima BLT karena kalau rumah tangga tunggal itu kan yang hanya hidup seorang diri itu prioritas gitu. Tapi dia kesehariannya jualan ayam, kadang piara ayam, piara kambing, terus ya punya sawah berapa sedikit dia kerjakan. Ya hanya itu, ke pasar kadang beli ayam dari tetangga dibawa ke pasar. Ya pedagang ayam di
Dan Tapi sebelumnya dia dapat udah lama dapatnya. dapat BLT itu. Iya. Dia hanya sekali itu saja sebenarnya dapat BLT itu ketika ada COVID itu. Ini prioritas dia dapat. Sebelumnya dia nggak dapat PKH dan sebagainya karena memang merasa tidak perlulah gitu kan. Sebenarnya dia menolak sebelumnya itu juga nggak mau dan tidak pernah protes itu kalau tidak terima itu karena merasa itu. Nah begitu ada BLT COVID itulah yang orang pada berebut. Sebenarnya dia juga tidak tidak senang menerima itu, merasa agak risih sehingga yang saya lihat wong satu RT ya dengan saya. Kalau ada tarikan untuk pengajian, itu kan dikasih list edaran gitu kan. Yang lain-lain paling ngasih 100 paling tinggi lah. Dia ngasih 200 ribu itu loh paling paling tinggi. List Kok apa bisa? itu? List edaran sumbangan untuk kegiatan pengajian umum Rajaban. Iya. Dia selalu paling tinggi. Dia paling tinggi kok bisa ya seperti ini gitu kan. Itulah yang saya justru belajar kepada orang yang semacam itu sehingga di forum Musdas itu saya katakan ternyata di desa ini hanya satu orang yang bisa mengamalkan al-yadul mulia khairominya disuplak gitu. Waktu itu juga orang yang datang? Enggak ada. Iya, penetapan BLT kan dia menerapnya di rumah. Iya, ketika didatangi perangkat desa, tapi kamu masih diusulkan ini, nggak usah lah gitu. Untuk lainnya saja, saya masih bisa cari sendiri. Itulah yang saya bersyukur. Syukurnya ya syukur pendek gitu mas. Syukur bros ya hampir gundul lah hampir gundul kayak gitu. Iya. Terus sampai sekarang itu tidak syukur lagi karena ya itu tiba-tiba kemarin ketika menjelang pilpres ini kok situasinya kayak begini ya. Yang gini, saya melihat Mujiono itu kriteria orang yang disebut marhain kemudian melahirkan ideologi marhainisme. Marhainisme dalam Bung Karno melahirkan paham itu. Ini kan orang yang kayak begitu. Dia kelihatannya orang lain melihat miskin, tetapi dia kan kaya. Dia nggak mau bergantung kepada orang lain. Kalau dia masih bisa berusaha sendiri, kenapa mesti bergantung kepada orang lain? Marhain yang dipahami Mas Solid itu orang yang mandiri gitu. Mandiri nggak bergantung sama orang lain secara ekonomi dia bisa cari sendiri gitu loh. Itu marhain. Jadi konteks pemahaman marhain kan seperti ini. Jadi bahaya Pak Odit ya. Iya. Nah, berangkat dari situlah ketika pilpres ini yang paling memahami ideologi marhainisme itu ada pada Pak Ganjar Pranowo, ya kan? Itulah yang kemudian kalau Ganjar Pranowo tidak menang, saya tidak akan cukur. Berarti Pak Khalid, Mbak Khalid ini dukung 03 gitu? Loh iya. Karena ini ada hubungannya. Merdeka itu kan ketika ada orang seperti Marhain itu. Orang yang berdikari secara ekonomi dalam praktek individu. Itu. Profil semacam itulah yang saya merasakan iya ya sangat langka. Sedesa itu hanya satu orang ternyata. Tetapi masih ada orang yang berjiwa seperti itu. Sehingga sebenarnya evaluasi di desa pun saya sebagai BPD ketika kita tanyakan sebenarnya BLT dibutuhkan enggak sih? Enggak sebenarnya. Rata-rata itu merasa ini meracuni betul gitu. Itu yang BLT ya? BLT. Nah kalau apa itu yang kemarin kan bansos ya sebenarnya itu kan sejenis gitu kan hanya bentuknya bansos bantuan sosial ya dulu kan istilahnya jaring pengaman sosial. Jadi dalam pemahaman Pak Khalid itu merusak dan kesadaran sebagian masyarakat desa kan juga sebenarnya ini merusak betul
Dan sekarang di desa orang nggak mau gotong royong. Maunya dapat kayak gitu ya. Iya, itu yang saya lebih ngerinya lagi itu nanti ada program ini makan siang gratis seperti itu. Ya menang Mas, kan belum rampung. Ya, ketika sudah kelihatan seperti itu, ya kan, yang jelas Ganjar tidak menang lah kan. Ya sulit lah kalau itu dikatakan gitu. Tetapi saya tetap bangga untuk mendukung itu. Bukan persoalan Ganjar Mahfud, tetapi ideologi yang dibawa oleh itu. Ini ada benang merah dengan nazar saya dari awal dulu. Iya. Mas, ketika kembali ke tadi ya, Mujono menolak, kemudian Mas Solid potong rambut itu kan jadi viral di kampung, di desa. Ya. Itu gimana Mas respon masyarakat? Respon masyarakat jadi tidak ada yang protes kalau tidak menerima BLT. Iya. Ketika itu sudah dicoret, malu loh sama dia. Yang dapat mikir nggak, Pak saya mundur aja? Ya jarang lah. Karena kebetulan setelah diseleksi itu ya betul-betul orang yang memang kondisinya sangat membutuhkan. Jadi setelah diseleksi lagi, oh iya. Karena seleksi ini kan otonomi desa, kader-kader pemberdayaan masyarakat. Setelah itu nggak ada orang yang nggak di kayak pertama tadi yang punya mobil itu besar itu nggak ada lagi. Iya. Jadi, bahkan orang dia silakan, nggak silakan gitu. Iya, jadi nah yang menerima dia memang betul-betul oh ya memang layak gitu. Memang betul-betul layak gitu, sehingga ya hikmahnya itu tadi orang yang sebenarnya mampu gitu kan, tapi betul tidak menerima ya enggak masalah gitu. Jadi Pak Khalil itu gondrong, nazar, terus kemudian nazarnya kena rampung ya, ada yang kemudian potong. Sekarang itu tumbuh lagi. Iya. Gara-gara Pak Ganjar kalah. Iya, kan nazarnya kalau Ganjar menang. Kalau tidak menang, tidak akan cukur. Waktu itu nazarnya mau cukur gundul. Nanti kalau betul-betul nggak menang berarti 5 tahun. Ya bisa jadi. Atau ketika menang dalam arti idenya itu loh ya. Idenya bagaimana membangkitkan Marhaenisme itu yang istilah kalau kita pinjam yang sering atau yang kemarin disampaikan ketika debat capres itu kan disampaikan tentang Trisakti Bung Karno. Iya, Trisakti. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Pak Mujono, salam. Kayaknya kalau Pak kita undang mau guys. Oh mau, nanti saya ajak ke sini. Tapi kan nggak bisa ngomong ya. Gini. Ya kita ngobrol aja. Ini pelajaran yang sangat berharga ya tentang Pak Mujono yang kata Mbah Khalil tadi disebut seorang Marhaenis. Dan saya berharap nanti akan muncul Marhaenis yang seperti tadi disampaikan Pak Khalil itu di banyak tempat, hingga kita itu lebih senang tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya, itu ajaran etika. Terima kasih. Ketemu lagi di podcast yang belum punya nama ini di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.